Lalu lanjut di part 2, apa beda adonan roti dan donat? Apakah beda resep juga Kak? Jadi kalau kita sebut itu adonan bragi, tapi bukan termasuk cookies ya. Jadi adonan bragi itu ya roti ya donat itu termasuk satu adonan kayak gitu ya. Jadi bedanya, jadi kalau donat kita baking ya kita jadikan itu namanya roti. Tapi kalau roti kemudian digoreng ya bisa jadi donat kayak gitu ya. Jadi sama, cuma beda resep. Jadi donat satu dengan donat lain pasti beda resep. Roti satu dengan roti lain pasti beda resep kayak gitu ya. Tergantung karakter resepnya. Kenapa roti saya tekstur serat kasar ya, Chef? Saya pakai teknik tangsong atau waterwork. Terima kasih atas pencerahannya. Jadi nggak selalu ya, tangsong atau waterwork itu membuat sebuah adonan kita itu sempurna. Karena bukan itu ya rahasianya ya. Itu cuma konten ya. Jadi rahasia sempurnanya itu adalah pada waktu fermentasi. Kalau kita mengolahnya dengan benar tanpa tangsong atau waterwork sekalian. Bahkan yang bisa dinamakan adonan vegan ya, tanpa telur, tanpa lain-lain itu ya, cuma tepung sama air, bisa lembut kayak gitu ya, dan bisa halus seratnya kalau kita paham cara mengelolanya kayak gitu ya. Untuk mendapatkan serat yang panjang pada roti itu bagaimana? Jadi memang roti itu ada yang seratnya pendek, itu biasanya bisa pakai yang namanya shortening ya. Kalau rotinya mau panjang seratnya ya pakai lemaknya yang banyak. Kebanyakan kalau serat yang panjang itu kemungkinan tergantung karakter resepnya juga ya, tapi bisa dijadikan patokan bahan ini. Kuning telurnya harus banyak kayak gitu ya, lemaknya juga. Lemak itu dalam arti ada susu bubuk, ada pakai whipped cream kayak gitu ya, jadi nanti dia bisa lembut juga. Cara agar roti tawar teksturnya gak kering bagaimana Chef? Banyak ya, caranya banyak sekali. Termasuk kalau kita roti tawarnya nggak segera dikemas juga dia akan mengering dengan sendirinya. Jadi cepat kemas kalau rotinya sudah matang ya kayak gitu ya. Terus untuk teksturnya nggak kering ya pakai polish, lalu pakai metode fermentasinya yang lebih lama. Jadi degasnya ada berkali-kali, dia tetap lembut, nggak kering, nggak kayak yang langsung cepat satu kali aja, itu dia memang cepat kering ya adonan. Apakah semua adonan roti bisa di window pane? Semisal seperti adonan buckwheat bisa ya. Jadi kalau hidrasinya tinggi dia tetap bisa. Jadi kayak misal roti panettone juga bisa gitu ya. Meskipun nggak pakai tangan, kita cuma tinggal tarik aja dari mixernya, dia tetap ada window pane-nya kayak gitu ya kalau diolah dengan benar. Apakah roti lembut seperti bakery menggunakan obat? Udah pernah bikin pakai kuning telur 6 dengan tepung 500 gram, hari ketiga agak kasar, nggak selembut itu. Jadi yang dimaksud kasar itu yang kayak gimana, kecuali ada fotonya ya. Jadi pasti ya nggak selalu pakai. Jadi produk seperti di bakery itu enggak, memang kebanyakan pakai bahan tambahan pangan. Tapi kalau yang di artisan baker, mereka tetap lembut tapi pakai cara alami, yaitu metode fermentasinya yang benar kayak gitu ya. Lalu bahan-bahan pemilihannya juga yang benar kayak gitu ya. Jadi nggak selalu pakai obat. Lalu meskipun kita pakai kuning telur 6 sampai 10, kalau kita nggak tahu caranya dan karakternya buruk, ya memang tetap kasar ya kayak gitu ya. Karena kalau adonan roti itu kita kayak berhadapan dengan adonan yang hidup. Kita harus pahami dulu bahwa ragi itu butuh diperlakukan seperti apa, gluten itu gimana terbentuknya, lalu suhu gimana. Jadi nggak ada patokan waktu, tapi pakai patokan suhu. Jadi kalau suhu di wilayahnya Sobat Baker semakin tinggi, ya dia otomatis akan jelas cepat proofing. Kalau suhunya, misal kita lagi membahas di daerah luar negeri ya, yang ada musimnya 4 ya, itu ada musim dingin ya, tentu dia proofingnya lebih lama kayak gitu ya, dia nggak cepat mengembang. Makanya resep-resep di luar negeri itu pakai air hangat kadang ya, atau air hangat lah biasanya kebanyakan. Tapi kalau di Asia gini pakai air hangat ya gimana ya, nanti cepat proofing. Jadi kalau di kursus baking sendiri ada yang tanya, sempat kemarin DM, kita selalu pakai yang namanya adonan cairnya dingin atau bahkan dibekukan, dijadikan itu ya, kecil-kecil di mold ya. Cara agar dough kecil hasil besar untuk donat Chef, ya itu tadi degasnya 3-4 kali ya. Jadi nggak selalu pakai obat. Kalau kita degasnya tahu dan paham, 3-4 kali kita proses degasnya, adonan kecil bisa jadi besar. Dan white ringnya juga tinggi, dan juga teksturnya semuanya itu perfect kayak gitu ya kalau kita paham ya. Cuma sesuai harga jual. Kalau harga jualnya terlalu murah, kalian prosesnya seharian ya nanti nggak cuan kayak gitu ya, nggak ada untungnya nanti. Bagaimana cara mendapatkan roti seringan di bakery? Apakah itu tentang kekalisan adonan atau bahan tambahan lain? Jadi roti yang ringan kayak gitu ya. Jadi maksudnya cara mendapatkan roti yang ringan di bakery, jadi lembut mungkin ya. Jadi kalau roti yang lembut ya
karakternya, banyak lemak, pemakaian yang susu cair jadi whipped cream itu ya, itu bisa membuat lembut. Lalu proofing yang benar, jadi kadang ada yang underproofing jadi bantet ya. Kalau yang overproofingnya dia jadi kisut gitu ya. Tapi kalau mau ringan ya proofingnya benar, dia tetap naik tinggi, tapi dia seringan awan kayak gitu ya. Jadi itu bukan bakery, home bakery, home industry juga bisa kalau paham cara yang benar ya, ringan rotinya. Bagusnya pakai mixer CDI atau horizontal ya chef. Kalau pengen beli CDI karena belum ada dana, beli mixer spiral masih ragu, masih sering kegocek sama mixer planetari karena bisa buat multifungsi. Ya memang kalau mixer planetari memang multifungsi ya, tapi itu kalau untuk adonan roti yang hidrasinya tinggi, yang resepnya standar. Kalau resep yang agak ribet kayak roti-roti model jenis Asia luar Indonesia yang hidrasinya rendah, lihat gitu ya, mixer planetari ini nggak masuk akal ya. Pernah karena di sini kita juga tes, kita buang satu mixer karena maksain adonan ya kayak gitu ya. Jadi kalau memang mau ke produksi ke roti lebih baik, kalau belum ke planetari, kalau belum ke mixer spiral, beli yang CDI. Itu masih disaranin ya CDI, tapi cek juga kualitasnya ya kayak gitu ya. Kalau CDI memang terbukti ya itu membantu usaha kecil ya, dengan hasilnya wow ya kalau kalisnya itu ya. Kalau CDI bagaimana bisa membuat roti menjadi kokoh dan padat seperti di gambar, itu namanya ini kan roti tawar ya karena ditutup jadi otomatis dia tetap kokoh dan padat. Kalau loyangnya dibuka, kita pakai roti tawar yang kayak misal sokupan atau yang dikembangin sampai atas ya, dia tetap mengembangnya nggak bisa kokoh. Jadi itu karena ini roti tawar, jadi memang kokoh. Pakai shortening itu juga bisa menjadi salah satu bahan yang disarankan. Kenapa donat terakhir selalu kecil hasilnya ya? Karena proofingnya manual, bukan pakai mesin proofer. Jadi kemarin baru di konten ya. Jadi proofing itu baiknya di itu ya, kasih tanda ya, atau kasih spidol gitu ya, biasanya kasih kertas atau apa yang kita rounding dulu, itu yang kita proses dulu. Jadi biasanya kalau proofing manual ya gini, akhirnya ada adonan yang kita lupa, kita garapnya terakhir, atau toolsnya kita mepet ya, toolsnya cuma seadanya, jadi nunggu banyak ya, jelas dia nanti mengecil kayak gitu ya, karena dia sudah proofing duluan kan bersamaan. Kecuali sobat baker memisahkan adonan, jadi proofing ini dulu, ini biarin dulu di kulkas, baru dikembangin, itu nanti dia bisa hasilnya sama. Terus bentar ya, cara membuat roti tawar kokoh dan kulit tidak keriput. Banyak ya, ini kalian harusnya lebih banyak di scrolling ya, karena sudah dibahas semua sih. Tapi khusus roti tawar akan kita bahas ya nanti ya, gimana caranya. Bagaimana supaya donat dan roti tidak menciut? Ya jangan overproofing atau underproofing ya. Teknik degazing untuk roti tawar sama ya. Jadi semua teknik degazing itu sama ya. Intinya kalau donat ditekan, kalau untuk roti tawar digilas kayak gitu ya, berkali-kali 3-4 dengan total 3-4 menitan, jangan lama-lama nanti overproofing. Cara rounding yang benar chef sudah pernah dibahas sama ada videonya juga. Chef, bedanya jauh nggak di hasil kalau buat roti dengan tepung komachi sama pakai tepung protein tinggi seperti cakra. Jadi gini, kalau kalian pakai cakra yang bening sama yang premium, cakra yang kiloan sama yang premium itu ada sudah beda. Apalagi pakai yang komachi ya. Jadi komachi itu kemungkinan ya, ini masih kemungkinan ya, karena nggak ditulisin ya di produsennya. Kemungkinan komachi itu teksturnya itu kalau kita pernah pegang itu juga ada yang namanya premixnya ya. Jadi di dalam tepungnya itu kemungkinan sudah ada bahan pengembang, bahan lain-lain ya kayak gitu, baking improver, tapi sudah dicampurin dalam satu tepung. Jadi sehingga dia benar-benar kalis elastis, atau mungkin bisa jadi metodenya bleachingnya kayak gitu ya. Soalnya kita pernah juga tahu kandungan tepung waktu kita membuat resep tepung gluten free. Tepung beras ketannya Jepang sama Asia itu beda sekali ya. Yang di sini selalu jadi jajan pasar, tapi kalau tepung beras Jepang dari Jepang sana dia bisa mengembang. Jadi apalagi komachi kayak gitu ya, jadi jelas beda ya. Soalnya sama-sama bogasari aja, yang premium sama yang biasa beda kayak gitu ya, jadi beda. Cara ronde yang benar lagi sudah ada videonya, oke? Nanti next kita akan bahas lagi, kita akan buat konten seperti ini lagi. See you.